Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta amal ibadah yang diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 SD 12 Pelukan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun masih belajar dari rumah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari tentang perpindahan kalor dan cara perpindahannya. Cara perpindahannya itu ada 3 cara ya, yaitu secara konduksi, secara konveksi, dan secara radiasi. Nah anak-anak, hari ini kita akan melakukan percobaan peristiwa konduksi atau hantaran dan peristiwa konveksi atau aliran serta peristiwa radiasi atau pancaran. Kalian juga kemarin sudah mempelajari tentang bahan-bahan apa saja yang termasuk konduktor dan isolator. Nah, guru berharap pada percobaan ini kalian akan semakin paham apa itu konduksi, kemudian konveksi dan radiasi. Mari kita ikuti bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Kalian dapat mengikuti percobaan ini dari rumah. Percobaan yang akan kita lakukan pertama adalah peristiwa konduksi. Alat dan bahan yang kita siapkan, pertama mentega, yang kedua 2 butir kedelai atau kacang hijau, dan yang ketiga sendok logam, kemudian yang keempat sendok plastik, dan yang kelima adalah 2 gelas air panas. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam percobaan ini adalah 1. Ambillah sedikit mentega dan letakkan pada sendok logam serta sendok plastik. Kemudian tempelkan kacang kedelai atau kacang hijau pada mentega tersebut. Masukkan kedua sendok dalam gelas yang berisi air panas. Amatilah apa yang terjadi pada kacang kedelai dan mentega yang ada pada sendok logam dan pada sendok plastik. Silahkan kalian amati dan tulis perbedaannya ya. Contoh peristiwa konduksi yang lain adalah pada saat kita memanaskan logam atau besi. Ujung logam yaitu huruf A kita sentuhkan ke api, maka lama-kelamaan ujung logam atau pangkal logam yaitu B akan terasa panas juga. Jadi mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena adanya perpindahan kalor dari benda padat yaitu berupa logam yang menghantar dari ujung A ke ujung B tetapi tidak disertai perpindahan partikel zat tersebut. Jadi konduksi adalah perpindahan panas melalui zat tanpa ada bagian zat yang berpindah. Terjadi hantaran panas itu akibat adanya perbedaan suhu sepanjang benda padat, sehingga panas itu bertahap dari ujung A ke ujung B secara bertahap menghantarkan panas. Contoh peristiwa konveksi berikutnya adalah pada saat kita merebus kacang hijau atau merebus air. Kacang hijau bergerak naik turun dalam gerak membulat.
Gerakan berputar kacang hijau karena adanya konveksi panas dalam air yang direbus. Konveksi adalah proses perpindahan panas yang terjadi pada benda mengalir, yaitu benda cair dan gas. Pada proses ini, perpindahan disertai perpindahan bagian-bagian benda. Saat air direbus dalam panci dengan memanaskan bagian bawah panci, air di dasar panci akan menjadi panas. Air ini bergerak naik, air yang lebih dingin di bagian atas akan turun, menggantikan tempat air panas yang naik tadi. Kejadian ini berlangsung terus-menerus dan mengakibatkan kacang hijau bergerak naik turun. Dengan cara demikian, panas dipindahkan dari suhu bagian ke bagian yang lain dalam air. Jadi, konveksi adalah perpindahan panas karena adanya aliran zat. Contohnya, panas air dalam panci yang dimasak akan menyeluruh, menyebar panasnya. Percobaan yang ketiga adalah peristiwa radiasi. Pada saat kita berolahraga atau berlari-lari di bawah sinar matahari, maka lama-kelamaan tubuh kita akan terasa panas. Padahal kita tidak menyentuh matahari atau matahari tidak menyentuh tubuh kita. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa kita terasa panas? Mengapa tubuh kita terasa sumuk atau gerah? Karena adanya pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi terasa panas. Contoh yang lain adalah perpindahan panas dari api unggun ke tubuh kita. Pada saat kita merasa dingin, kemudian kita menyalakan api unggun dan kita duduk di dekat api unggun yang menyala, padahal kita tidak menyentuh api tersebut, maka lama-kelamaan tubuh kita akan menjadi hangat karena adanya perpindahan panas, pancaran panas dari api unggun ke tubuh kita, sehingga tubuh kita yang dingin berubah menjadi hangat. Percobaan berikutnya yang nantinya dapat kamu lakukan, kamu coba di rumah adalah sebagai berikut. Kamu siapkan, ini ada lilin yang sudah nyala, kemudian ada penggaris. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kamu ukur jari kamu sekitar 2 cm dari nyala api, ya. Nah, di sini, ya. Nah, kemudian kamu dekatkan di dekat api. Ya, apa yang kamu rasakan sekitar beberapa detik atau beberapa menit, ya beberapa detik saja ya. Nah, apa yang kamu rasakan? Nah, kamu tulis nanti yang kamu rasakan. Kemudian dijauhkan sedikit sekitar 4 cm. Ya, gini. Nah, apa yang kamu rasakan? Ya, kemudian kalau sudah kamu merasakan sesuatu, jauhkan lagi sekitar 6 atau 8 cm dari nyala api. Ya, kamu bisa merasakan sesuatu atau tidak? Nah, hasil dari percobaan ini nanti kamu catat dan kamu tulis, kemudian kamu foto dan kirimkan ke Bu Alfi. Ya, di video, kemudian kirimkan ke Bu Alfi. Ya. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahai Tuhan, ampunilah aku, kasihanilah aku, ampunkanlah kekuranganku, angkatlah derajatku, berikanlah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan padaku, dan maafkan aku.